Judul pada hari ini saya akan membawakan orang-orang yang dipilih Allah. We are chosen, ya. Di dalam Efesus 4 saya bacakan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat celah di hadapannya. Bapak Ibu, ada kata memilih. Kita tahu ya, kalau kita memilih sesuatu pastinya ada hal-hal yang menarik di hati kita. Ada hal-hal yang bersifat istimewa gitu ya, istimewa, spesial. Seperti kita memilih waktu memilih pacar, memilih apa saja ya, pakaian, entah kita membeli sesuatu, pastinya hal-hal yang menarik hati kita ya. Nah, kenapa Tuhan memilih kita? Apa benefitnya Tuhan kita? Kalau dipikir-pikir kayaknya nggak ada ya, malah ruginya banyak. Karena manusia itu kan modelnya macam-macam ya, dengan karakter yang macam-macam. Ada yang gampang tersinggung, gampang marah, begini, begono ya, macam-macam. Tapi justru Allah memilih kita. Kenapa? Karena kita adalah masterpiece-nya Tuhan ya. Kita itu mahakaryanya Tuhan. Kita harus sadari itu. Di dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, agar setiap kita melakukan suatu pekerjaan yang baik, baik untuk diri kita, baik untuk Allah maupun untuk sesama. Dan tiap-tiap kita itu sudah dipersiapkan sesuatu, pasti sudah dititipkan sesuatu. Seperti di dalam perumpamaan talenta ya. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta, tapi semuanya diberi sesuatu yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita tidak mau melakukan seperti yang 1 talenta itu. Ya. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Belum tadi dikatakan ya di dalam ayat di atas ya, bahkan sebelum Allah menciptakan alam semesta, Dia sudah memikirkan kita. Alkitab juga mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan supaya menjadi tempat manusia bisa hidup dan kita menjadi objek kasih Allah sendiri. Kita adalah benar-benar pusat dari kasih-Nya, berbeda dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Kasih-Nya adalah satu-satunya alasan Tuhan memilih kita, bukan karena apa yang kita punya, bukan karena kita kaya, kita punya kedudukan atau kepandaian atau kemampuan-kemampuan kita. Tidak, tetapi Tuhan memilih kita justru karena kasih Tuhan itu yang menjadikan kita bisa menjadi manusia mulia. Karena itu, Bapak Ibu, dalam situasi apapun, entah kita itu dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, atau mungkin doa-doa kita yang belum terjawab, biar pengertian ini boleh meresap di dalam pemikiran kita, di dalam hati kita, bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, bahkan Dia rela mati di atas kayu salib untuk kita.
yang sudah memilih kita, dan pasti Tuhan akan menyertai dan menyelesaikan semuanya bagi kita. Jangan sampai pilihan Allah ini pada kita yang demikian baik, tetapi kita tidak bisa fulfill ya, memenuhi. Seperti cerita Simson, kita ingat ya kehidupan Simson. Dia sudah dipilih Allah sebelum dilahirkan. Orang tuanya mendapat pesan khusus. Dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Dia akan menjadi Nasir Allah, penyelamat orang Israel dari tangan Filistin. Dan juga orang tuanya dipesankan supaya kepalanya jangan sampai terkena pisau cukur. Dan benar, Tuhan menggenapi ya. Kita melihat kehidupan Simson yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa ya. Mengalahkan musuh-musuh itu dengan sangat mudah. Dia menangkap singa-singa, merobek-robek mulutnya. Singa pun mencabik-cabiknya dengan seperti mencabik kertas saja. Tetapi sayang, karena kesembronoannya di dalam bergaul, sekalipun sudah diperingatkan oleh ortunya agar jangan mengambil wanita Filistin, tetapi dia tidak mau mendengar ya. Dia tetap melakukan, dia tetap mengumbar nafsunya. Sering bermain api dengan wanita-wanita Filistin. Dan sampai akhirnya dia diperdaya dengan Delila. Dan kita tahu semua akhir kisah hidupnya, kita tahu akhirnya Simson ini tertawan dan tidak berdaya. Dia mengalami kematian yang sangat tragis. Sungguh sangat disayangkan ya. Dia menyia-nyiakan pilihan Tuhan. Mungkin kita tidak sama seperti Simson, tapi biarlah kita tetap waspada supaya kita jangan sampai tertawan dengan kesenangan-kesenangan yang sifatnya sementara. Mungkin bagi ibu-ibu kita senang barang-barang branded ya, yang sangat menggoda hati kita. Kita terikat dengan game-game lewat gadget-gadget sehingga waktu kita habis ya. Kesenangan atau kita terikat dengan kesenangan hobi-hobi yang menggeser tempat Tuhan sehingga akhirnya kita melenceng. Tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai the center of our life ya. Sesungguhnya apa yang menjadi tujuan Allah memilih kita? Yang pertama, supaya kita menghasilkan buah. Di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bapak Ibu, supaya kita benar tetap ada di dalam pilihan Allah dan bisa menghasilkan buah seperti yang Tuhan inginkan. Ada satu ayat yang menurut saya mudah dicerna ya. Saya ambil dari The Passion Translation ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 45, jadi kalian harus tetap dalam kesatuan hidup denganku, karena aku tetap dalam kesatuan hidup denganmu. Karena seperti ranting yang terputus dari pokok anggurnya tidak akan menghasilkan buah, maka hidup kalian tidak akan berbuah kecuali kalian menjalani hidup dengan menempel sangat erat pada hidupku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kalian ranting-rantingku.
ketika kalian hidup menyatu denganku sebagai sumber kalian, buah melimpah akan mengalir di dalam diri kalian. Ketika kalian hidup terpisah dariku, kalian tidak berdaya. Ya, Tuhan menetapkan kita untuk bisa menghasilkan buah. Apa sih kira-kira buah yang diinginkan Tuhan? Buah yang kita hasilkan bukanlah karena kehebatan atau kemampuan kita sendiri, tetapi karena adanya kemitraan di dalam keintiman dengan Tuhan. Nah, buah-buah yang dapat kita hasilkan yaitu buah pertobatan. Bagaimana kita yang dulunya hidupnya mungkin berpusat pada diri kita sendiri, semuanya untuk aku dan aku. Tapi setelah kita menerima Kristus, kita bisa mengalami hidup baru. Kita bisa hidup untuk Tuhan. Ya. Kita bisa mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Bahkan pertobatan kita bisa dilihat, dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau dulu egois, mungkin sekarang kita bisa memberi. Kalau dulu sukanya marah-marah, kita bisa mengasihi, ya. Ada juga buah pelayanan. Jiwa-jiwa yang kita layani, yang kita bina untuk menjadi murid Kristus, pasti akan memberikan sukacita yang besar bagi Tuhan maupun bagi kita sendiri, ya. Dan yang ketiga saya katakan buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22, buah roh tertulis ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan. Apakah sudahkah bertumbuh di dalam hidup kita? Mari kita belajar terus mengembangkannya sehingga dapat memenuhi kehidupan kita dan kita dapat mengeluarkan hal-hal yang baik untuk kebaikan kita dan juga untuk sukacita kita, ya. Jadi teruslah bangun keintiman dengan Tuhan, karena di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak berdaya dan tidak bisa menghasilkan apapun yang baik. Dan yang kedua, supaya kita menjadi saksinya. Agar kita bisa menjadi saksinya, di ayat tadi ada kata-kata supaya kita pergi. Kata pergi berarti kita harus menunjukkan diri kita keluar. Kita yang sudah dipilih Allah untuk kita bisa menjadi history maker-nya. Supaya kisahnya Tuhan yang kita alami juga bisa dialami oleh orang lain. Saya percaya kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang sudah dipilih Allah dengan bermacam-macam kisah, biar kita terus boleh membawa warna Kristus. Bukan seperti yang dunia tontonkan dengan segala nafsu keserakahan, keegoisan, nafsu-nafsu kedagingan. Seperti saya share sedikit, ya, seperti beberapa waktu yang lalu yang dimana dimuat di sosial media, ada seorang anak muda yang berusia 20 tahun memukuli temannya sampai tidak sadar diri, ya. Kita tahu itu semua. Dan sampai koma, dirawat di rumah sakit. Ternyata mereka tadinya itu menyandang nama-nama Kristen, ya, kalau kita baca. Yang kemudian menjadi mualaf. Entah apa alasannya, tapi maksud saya sungguh sangat memiriskan hati.
Tantangan hidup di dunia yang tidak mudah ini seringkali menjerat kita masuk di dalam hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Penuh dengan hawa nafsu, keserakahan, dan sebagainya. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai pengiringan kita kepada Tuhan, jangan sampai kita terpleset, terjerat oleh kesulitan-kesulitan yang kita alami, membuat hidup kita keluar dari jalur kasih karunia-Nya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermalukan. Akhir kata, Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Allah. Kita tetap yakin, pasti kita disertai Allah. Apapun yang sedang kita hadapi, kesulitan-kesulitankah, penderitaan sakit penyakitkah, atau masalah-masalah yang mungkin belum terselesaikan, atau kegagalan-kegagalan kita, percayalah, anugerah Tuhan terus melingkupi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pilihan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.